Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika jari wajma'na bi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Musyahadatul kiram, ayol hadirin dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kajian kali ini di tanggal 6 bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita belajar bersama-sama kitab yang barokah, Risalatul Jami'ah, yang mana dikarang oleh seseorang yang luar biasa, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana beliau belajar sangatlah luar biasa. Perjalanan beliau ketika mengambil ilmu atau menuntut ilmu dibutuhkan semangat yang luar biasa. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini pergi ke gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratibul Haddad. Ini kurang lebih perjalanan 20 kilo. Dari Hautah ke Al-Hawi di dekat Tarim sana perjalanan 20 kilo. Setiap hari 20 kilo. Apabila perjalanan bolak-balik sudah 40 kilo setiap hari berjalan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana karena kegigihan, karena semangat belajar beliau tinggi luar biasa, maka dikatakan Al-Habib gurunya sendiri mengatakan, ini adalah aku tidak takut meninggal karena aku ada penggantinya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain. Dikatakan ulama-ulama pada zaman itu Al-Habib Ahmad bin Zain adalah Syafi'i Shaghir, Syafi'i di zaman tahun Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini luar biasa. Dan kita belajar kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, mudah-mudahan mengingatkan kita dan memberi manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui bahwa muamalah ibadah yang kita pelajari ini adalah ilmu fikih, ilmu yang sangat dibutuhkan, yang sangat dimiliki oleh seseorang. Karena dengan ilmu fikih ini kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Sampailah kita kepada wa in kana alaihi janabah, yang kemarin sudah dibahas tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu ada 6, yang mana yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan, yang keempat adalah mengusap rambut, sebagian dari rambut, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib, harus berurut-urutan. Sampailah kita kepada bab pembahasan wa in kana alaihi janabah. Kita harus mengetahui wa in kana alaihi janabah, apabila seseorang janabah atau junub. Ya, bahasa Indonesianya adalah junub. Seseorang yang junub. Dikatakan di sini al-janabah al-lughatan al-bu'd. Janabah ini adalah menurut bahasa jauh. Wa syar'an amrun i'tibarun yaqumu bil badan yamna'u sihhatis shalah haitsu la murakhis. Perkara yang mana terkena di dalam badan kita, yamna'u sihhatis shalah, yang mana mencegah dari terhalangnya salat, mencegah dari sahnya salat. Haitsu la murakhis, sekiranya tidak ada keringanan. Sekiranya tidak ada keringanan. Ini adalah pengertian dari janabah atau junub. Jadi seseorang apabila junub, dikatakan kemudian min mujamaah, dari hubungan. Mujamaah ini adalah hubungan suami istri. Wa iltiqa al-khitanan, biqauli sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitanan faqad wajibal ghusl. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taqal khitanan, jika bertemu dua sunat,
Orang Jawa mengatakan sunat, ketemu 2 khitan, fakat wajibal ghusl. Apabila 2 khitan tersebut bertemu, maka mewajibkan mandi. Minal mujama'ah au khurujul mani. Jadi ini sebab-sebab janabah. Au khurujul mani, keluar air mani. Apa itu mani? Huwal ma'abyadun taghinun yatadaffaq hal khuruji ay yakhruju daf'atan ba'da daf'ah wa yakhruju bi syahwat wa bil ladzat wa ya'kibul futur war rahah. Pembahasan tentang air mani ini adalah air yang mana putih, as-sakhin, yang kental. Jadi air mani ini putih dan kental. Yatadaffa hal khuruji, keluarnya ini yatadaffa, bertempo. Yakhruju daf'atan ba'da daf'ah, tersendat-sendat. Yakhruju bisyahwat, keluarnya dengan syahwat yang besar. Wabil ladzat wa ya'kibul futur waraha, dan dengan keluar dengan syahwat dan dengan kelezatan, dan mengakibatkan lemas dan ketenangan. Nah, ini air mani. Dan kita bisa mengetahui ada beberapa air yang keluar dari kemaluan kita. Ya, kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah air seni. Kemudian air madhi. Kemudian ada juga air wadhi dan juga air mani. Keempat-empat ini punya hukum tersendiri. Air seni atau air kencing kita ini hukumnya najis. Ini apabila kita salat cukup. Apabila terkena di dalam baju atau badan kita, harus dibersihkan, disucikan dahulu. Dan tidak mewajibkan seseorang apabila kencing maka mandi, tidak diwajibkan mandi besar. Kemudian yang kedua adalah madhi, air madhi. Nah, air madhi ini apa? Air yang layin, abyadun layinun, air putih yang layin, yang lengket. Ya, bukan sakin yang kental, bukan, tapi yang lengket seperti umbel yang seperti biasa ini, air kotoran di hidung kita. Nah, ini seperti itu. Yakhruju bisyahwat saghir, keluarnya karena ada syahwat yang kecil. Nah, ini biasanya keluar air madhi. Ini hukumnya apa? Hukumnya air tersebut adalah najis dan tidak mewajibkan mandi besar. Kemudian yang ketiga adalah air madhi, wadhi, pakai wawu, wadhi. Apa itu air wadhi? Air wadhi adalah ma'ul abyadun sakhinun. Ma'ul abyadun sakhinun, air yang putih yang kental juga seperti air mani, tapi keluarnya tidak bertempo, tidak duf'atan ba'da duf'ah, tidak tersendat-sendat keluarnya. Nah, ini keluarnya akibat apa? Akibat kerja keras. Di siang harinya mungkin kita kerja keras atau membawa beban-beban yang berat, ngangkat ke sana ke sini sesuatu yang berat. Nah, malamnya tidur tahu-tahu keluar air wadi tersebut kental. Kemudian karena membawa beban berat atau kerja berat di pagi harinya atau di siang harinya. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini, air ma'wadi ini najis tapi tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang terakhir adalah air mani. Nah, air mani ini yang tadi telah disebutkan, yang kental, yang keluarnya tersendat-sendat, kemudian keluar bisyahwat dengan besar, kemudian mengakibatkan lemas dan ketenangan. Nah, ini air mani. Nah, disebutkan di sini ciri-cirinya adalah waraihah, dan baunya rutbah karaihatul ajinbur. Kalau kering seperti adonan gandum. Jadi jangan kalau bikin gandum nih puasa-puasa, kalau sore-sore bikin bakwan atau pisang goreng, nah ini ngaduk gandum, nah kamu cium. Kalau air mani itu kalau keringnya seperti adonan gandum. Wayabis karaihatul bayadul bed. Kalau air mani tersebut basah, maka seperti
putih telur, baunya putih telur. Dan mau nyeplok telur, dibuka, diambil putihnya, nanti bau. Nah, ini seperti bau air mani kalau basah. Nah, ini air mani hukumnya gimana? Air mani hukumnya tahir, suci. Air mani ini suci. Air mani suci dan mewajibkan mandi. Dan mewajibkan mandi. Apabila seseorang keluar air mani, maka seseorang itu wajib mandi besar. Air maninya gimana? Air maninya suci. Walaupun kita pakai lagi untuk sholat, tetap boleh. Karena apa? Suci air mani tersebut. Jadi keempat-empatnya ini memiliki hukum tersendiri-sendiri. Air kencing sendiri, air maudhi sendiri, air wadhi sendiri, air mani sendiri. Kita harus mengetahuinya. Nah, kemudian ada permasalahan lagi apabila suatu hari kita tertidur dan di pagi harinya tahu-tahu celana kita basah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut pribadi sendiri-sendiri. Mau dihukumi air mandi, ataupun air wadhi, ataupun air mani, silahkan. Karena dilihat ciri-ciri dan sosoknya. Di ciri-cirinya apa? Bisa kelihatan. Ya. Garis besarnya adalah apabila air mani itu biasanya di pagi harinya air tersebut itu akan sangat bau menyengat. Tapi kalau air wadhi itu biasanya tidak berbau. Air wadhi itu tidak berbau. Jadi itu bisa dilihat, oh ini ciri-cirinya halus ataupun ciri-cirinya kental tapi tidak berbau. Tapi ini sudah kering tapi berbau seperti adonan gandum. Nah, ini tergantung mau dihukumi mau awaldi ataupun mani ataupun yang lainnya. Ya, begitu. Apabila dengan berkeyakinan air mani berarti dengan airnya atau bajunya atau celananya ini suci. Kemudian dengan kami wajib mandi. Ataupun mau hukumi air wadhi, maka celana tersebut najis dan dengan tidak wajib mandi. Nah, lebih ihtiyatnya celananya tidak dipakai, kemudian mandi besar. Nah, ini ikhtiyat untuk menghindari kekeliruan kita di dalam memilih hukum tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, sudah paham tentang air mani dan lain sebagainya. Kemudian di sini binaumin au ghairi lazimahu jami'ul badani ma'niya turaful janabah. Ini yang keluar maninya dengan naum ataupun selain naum. Dengan tidur ataupun selain tidur. Nah, ini anak-anak muda ini harus berhati-hati. Kalau di zaman sekarang dalam bahasa anak mudanya adalah onani. Bagaimana hukum onani? Hukum onani itu adalah haram. Karena apa? Mengeluarkan dengan paksa air mani seseorang. Nah, ini hukumnya haram. Adapun kalau tidur itu tidak haram. Karena apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air mani ini diibaratkan di dalam satu gelas. Apabila gelas tersebut sudah terpenuhi dengan air mani, ketika jenengan tidur mau tidak mau nanti air mani akan keluar sendiri. Tapi kalau dipaksa air mani itu untuk keluar, maka hukumnya haram. Dikatakan nanti di akhirat kelak bahwa ada seseorang yang tangannya membesar, membekak seperti hamil begitu. Nah, karena apa? Karena keseringan onani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, orang-orang yang kita cintai, dijauhkan dari hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lazimul ghusl jami'ul badan ma'aniyat raf'ul janabah. Ketika kita mengalami hubungan suami istri keluar mani, maka diwajibkan kita untuk mandi besar. Mandi besar. Apa itu mandi besar? Mandi besar yaitu mandi janabah dengan niat apa? Raf'ul janabah, mengangkat janabah, atau raf'ul hadas al-akbar, mengangkat dengan niat mengangkat hadas yang besar, atau dengan niat nawaitul furudul ghusl, dengan niat fardunya mandi. Nah, ini yang membedakan mandi kita sehari-hari dengan mandi besar adalah niat kita. Ya,
Niat kita apabila kita niat raf'ul janabah, maka kita termasuk niat mandi besar, atau niat raf'ul hadasul akbar, niat mengangkat hadas akbar, maka atau niat furudul ghusl, mandi besar atau mandi wajib. Nah, ini kita sisipkan di dalam mandi kita. Apabila kita terkena dua tersebut, bersetubuh ataupun keluar mani, kita sisipkan dalam mandi kita untuk mengangkat hadas tersebut, yaitu dengan niat. Karena niat ini yang membedakan. Niat ini membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Apabila kita tanpa niat, maka itu kebiasaan. Kebiasaan kita mandi dan lain sebagainya. Apabila dengan dibarengi dengan niat, maka menjadi ibadah. Kemudian selanjutnya niat raf'ul hadasah, ghusl jami'i badan. Jadi rukun mandi besar ada dua, yaitu niat, dan yang kedua adalah mengguyur atau mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik itu rambutnya ataupun kulit-kulitnya, semuanya harus terkena air. Di sela-sela jari kita apabila hitam, maka harus dibersihkan. Kemudian di kaki kita atau di awatif, di perut kita ada lemak, ini kita harus buka dan kita gosok. Ya, ini adalah rukun di dalam mandi besar, niat dan menyiram atau mengenakan air di seluruh anggota badan kita. Dan perlu diingat, apabila kita mandi besar dari air yang kurang dari 2 kolah, apa itu 2 kolah? 2 kolah bukan 2 kamar mandi, bukan, tapi air yang mana dalam satu wadah ada 200 liter. Nah, 200 liter, nah ini adalah termasuk 2 kolah. Apabila kita mandi dari air tersebut, percikan air walaupun masuk ke tempat tersebut, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 200 liter, maka ini sangat bisa, kalau masuk ke dalam air atau bejana tersebut, maka air tersebut menjadi mustakmal. Nah, berapa jarak antara dua kolah atau 200 liter tersebut? Kurang lebih tangan kita ini. Apabila kita punya bejana di rumah atau kamar mandi di rumah, dilihat di rumah masing-masing. Apabila air dari panjang, lebar sama dalamnya ini kurang lebih 80 cm, maka itu termasuk 2 kolah. Tapi kalau kurang dari 80 meter, airnya cuma segini, panjang dan pendeknya, dalamnya, panjang lebarnya kurang dari 80 cm, maka itu air kurang dari 2 kolah atau kurang dari 200 liter. Mudah-mudahan dengan belajar online ini yang diadakan oleh Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini, di awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idqu minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, yang mana mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.